salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, pemirsa, berasa nggak sih kalau akhir-akhir ini lumayan panas? Kebetulan Dr. Ekles di auto yang lumayan panas sih. Yang benar sih, menurut BMKG, memasuki bulan April ini, kita mendapatkan cuaca kemarau yang cukup parah, yang disebut dengan fenomena El Nino Godzilla. Kayak film aja ya. Yang jadi pertanyaan, apa sih fenomena ini dan apa dampak bagi tubuh kita? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Ngabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat. Ikutin terus. Oke pemirsa, saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Dr. Ngabila, praktisi kesehatan masyarakat. Apa kabar dokter? Baik, Dr. Ekles, apa kabar? Baik, sehat selalu ya? Sehat selalu. Biasa disapa Dr. Bila ya? Betul. Oke, nah dokter, perhatikan nggak ya, akhir-akhir ini cuacanya semakin panas ya. Menurut BMKG ada yang namanya fenomena El Nino Godzilla. Kayak film aja ya? Iya, kayak film banget. Apa sih? Mungkin dokter tahu nggak, bisa dijelaskan ke masyarakat? Iya, jadi El Nino itu memang kenaikan suhu panas yang ekstrim di permukaan laut, Dok. Gitu, sehingga efeknya adalah kemarau yang lebih panjang, lebih ekstrim ya, dan juga tentunya lebih panas lagi. Seperti itu. Oke. Jadi itu nama dari fenomena ya, bukan nama film ya? Bukan. Nah, ada katanya kan El Nino, ada kalau nggak salah La Nina ya? Betul. Ya, apa sih bedanya dok? Nah, jadi nggak boleh ketukar nih, El Nino itu suhu panas ekstrim, La Nina suhu dingin ekstrim. Sehingga kalau El Nino gejalanya kemarau panjang, kalau La Nina itu curah hujan yang meningkat, ya, sehingga bisa sampai banjir, menyebabkan penyakit-penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis dan lain sebagainya. Gitu. Nah, benar banget pemirsa. Nah, tapi kita bukan membahas itu, kita membahas dampak kesehatan bagi tubuh kita. Nah, ini ada fakta mitos nih. Apakah perubahan cuaca yang ekstrim, apalagi semakin panas nih, dapat menurunkan imun tubuh kita? Fakta atau mitos? Fakta banget. Ya? Kenapa dok? Nah, karena kalau kita lagi pancaroba, perubahan cuaca itu pasti manusia itu imunitasnya lebih rendah. Karena tidak menerapkan pola hidup sehat, ya, seperti misalnya cukup tidur, kadang stres, kadang kena kemacetan dan lain sebagainya. Dan ditambah juga El Nino ini juga meningkatkan suhu ekstrim sehingga ada stres panas dalam tubuh. Sehingga orang-orang yang punya penyakit komorbid pun, punya masalah gangguan sirkulasi, pembuluh darah itu juga pasti akan lebih meningkat lagi, hipertensi, DM dan lain sebagainya. Oke. Jadi mempengaruhi sistem termoregulasi tubuh kita sehingga memang menyebabkan imunitas kita juga jadi menurun, dok. Iya, segala usia bisa ya? Segala usia, apalagi kelompok rentan ya, yang imunitasnya rendah seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil itu pasti lebih rentan lagi. Lebih rentan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa saja sih yang bisa terjadi gangguan kesehatan pada saat ini nih, cuaca kemarau yang panjang, El Nino ini nih dok? Oke, pertama dok, saluran nafas kita kan lebih kering, nggak lembab ya dok. Jadi ispa pneumonia pasti lebih meningkat. Ya, yang kedua, jika diperparah dengan adanya kebakaran hutan, polusi udara ya, itu juga pasti tentunya sampah plastik, mikroplastik segala macam itu juga akan membuat kita lebih mudah terkena alergi seperti misalnya asma ya, lalu juga PPOK dan lain sebagainya. Lalu juga tadi saya sampaikan sistem pembuluh darah ya, hipertensi, DM, serangan jantung. Dan yang udah pasti di depan mata siapapun bisa kena. Pastinya heat stroke sampai meninggal ya dok. Dari mulai dehidrasi, heat exhaustion, heat stroke sampai meninggal. Itu yang paling ada di depan mata. Terus di samping itu juga hati-hati, kelangkaan sumber air bersih bisa menyebabkan diare. Mungkin saya rasa itu sih yang paling berdampak nyata ya untuk kesehatan kita. Setuju banget. Tapi saya tertarik banget dengan yang namanya heat stroke nih. Apa sih heat stroke itu dokter? Ya, jadi sebelum tidak ujuk-ujuk heat stroke yang bisa menyebabkan kematian dalam hitungan menit sampai jam ya dok. Tetapi tentunya dehidrasi dulu. Jadi bagaimana tubuh kita kekurangan cairan tubuh ya, sehingga mempengaruhi sirkulasi darah ya. Akhirnya dari dehidrasi itu menjadi heat stroke ya, heat exhaustion dulu, merasa mulai kebingungan, penurunan kesadaran seperti itu ya. Lalu juga nadi mulai cepat, tekanan darahnya juga mulai menurun. Baru heat stroke itu udah cukup kronis kalau tidak ditata laksana dengan cepat, diberikan cairan tubuh yang cukup, dibawa ke tempat yang adem, suhu tubuhnya segera diturunkan dengan cepat, itu pasti bisa meninggal dengan cepat ya dok, karena adanya henti jantung seperti itu. Oke, jadi keadaan kayak stroke tapi karena panas. Betul, dan itu ekstrim dan cepat bisa
mempengaruhi sistem tubuh sebagai otak, terutamanya termoregulasi, sehingga dia bisa henti jantung dengan cepat. Oke, dan itu bisa siapa saja ya? Bisa siapa saja. Bukan Dok. karena hipertensi aja ya? Enggak. Bisa siapa aja. Semua Oke. usia bisa kena. Nah, ini yang harus hati-hati banget. Harus hati-hati. Dokter tahan dulu ya. Nah, pemirsa masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Dok, baru beres habis meeting ya? Yes. Ada fakta mitos sih, Dok. Apa nih? Katanya semua makanan berminyak itu bikin jerawatan. Itu fakta atau mitos, Dok? Oh ya, itu fakta. Tapi memang makanan berminyak memang secara tidak langsung atau bukan penyebab tunggal. Karena kalau kita mengkonsumsi banyak gorengan atau minyak berlebih meningkatkan lemak jenuh tuh, lemak trans tuh. Jadi dapat meningkatkan produksi sebum berlebih juga di kulit kita. Nah, alhasil kalau produksi sebum atau minyak meningkat, di pori-pori tuh kesumbat, sel kulit mati atau kotoran itu tuh yang ketumpuk, itu yang jadi komedo. Nah, komedo ini cikal bakal jadinya jerawat kalau terinfeksi kuman jerawat. Oke? Jadi buat kalian yang lagi jerawat aktif ataupun rawan komedo beruntusan ya kurangilah makanan gorengan. Oke, Dokter thank you, Ekles Dok. suka juga sih.